Ibu. Sore. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang gigi. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu kami. Perkenalkan, nama saya Justina Sulasti. Saya Iwin Yatri. Saya Maria William Putri. Saya tidak nyati. Saya Christopher Dipetino Bulaga. Saya Firmanto. Kami dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan Kesehatan Gigi. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan membagikan media leaflet agar ibu-ibu dapat melihat di sini nanti dan untuk memperjelas apa yang disampaikan oleh pemateri kami. Selanjutnya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Baik, selamat sore ibu-ibu. Sore. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gingivitis atau radang gusi. Nah, jadi saya mau bertanya kepada ibu-ibu, mungkin di sini ibu-ibu ada yang pernah mengalami radang gusi atau gingivitis? Pernah ya. Ya, jadi di sini saya akan membahas tentang gingivitis tadi atau yang disebut dengan radang gusi. Nah, jadi ibu-ibu bisa lihat yang pertama di situ pengertian gingivitis atau radang gusi merupakan suatu peradangan pada gusi yang menunjukkan adanya tanda-tanda penyakit atau kelainan pada gusi. Nah, ibu-ibu bisa lihat pada gambar. Di situ di bawah menunjukkan bahwa itu merupakan salah satu gingivitis atau radang gusi. Selanjutnya kita melihat di bagian penyebab gingivitis. Nah, di situ ada salah satunya cara menyikat gigi yang salah. Ibu-ibu bisa lihat pada gambar. Ketika kita melakukan cara menyikat gigi yang salah, itu bisa menyebabkan gingivitis. Kan ibu-ibu bisa lihat pada gambar itu dia giginya berdarah, itu karena melakukan menyikat gigi yang salah. Jadi itu bisa menyebabkan salah satu penyakit gingivitis. Yang selanjutnya di situ ada cara penggunaan tusuk gigi yang salah. Nah, jadi ketika kita menggunakan tusuk gigi yang salah atau kita menusuknya pada gusi, itu bisa menyebabkan terjadinya gingivitis tadi. Selanjutnya di situ ada plak gigi atau sisa makanan. Ibu-ibu bisa lihat pada gambar. Di situ adalah contoh sisa makanan atau plak gigi. Nah, ketika kita memiliki sisa makanan yang tidak dibersihkan, itu merupakan salah satu penyebab terjadinya gingivitis tadi. Selanjutnya di situ ada karang gigi. Karang gigi juga menyebabkan salah satu terjadinya gingivitis tadi. Jadi kita harus menghindari namanya karang gigi supaya tidak menyebabkan gingivitis tadi atau radang gusi. Selanjutnya di situ ada perbedaan gusi sehat dan gusi sakit. Ibu-ibu bisa lihat di situ ada gusi sakit dan gusi sehat. Nah, kalau gusi sakit itu dia gusinya berwarna merah, merah terang atau pucat. Ibu-ibu bisa lihat pada gambar di atas gusi sakit itu. Habis itu gusinya bengkak dan sakit, lalu terdapat cairan atau nanah. Lalu gusi sehat di situ ada warna gusi merah muda, gusi tidak mudah berdarah, lalu gusi itu tidak bengkak dan tidak sakit. Tidak ada cairan atau nanah pada gusi sehat tersebut. Nah, itu merupakan gambar contohnya yang di atas tadi. Selanjutnya di situ ada akibat lanjut dari gingivitis. Nah, ketika ibu-ibu tidak menindak merawat giginya, maka akibat lanjutnya ada, yaitu yang pertama di sini ada bau mulut, gigi goyang, gigi copot atau lepas, penampilan estetiknya itu jelek. Nah, jadi kita harus ketika kita terkena gingivitis atau radang gusi itu harus langsung dirawat. Kalau tidak, nanti ada akibat lanjutnya yang seperti ada bau mulut, gigi goyang, gigi copot, juga dengan penampilan kita nanti tidak bagus atau tidak estetik. Selanjutnya di situ ada cara pencegahan gingivitis atau radang gusi. Nah, salah satunya di situ ada dengan mengonsumsi makanan yang berserat dan berair. Contohnya di sini ada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Dan yang kedua di situ memelihara kesehatan gigi dan mulut dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari. Yaitu kalau untuk ibu-ibu itu 2 kali untuk ada kesalahan. Jadi memelihara kesehatan gigi dan mulut dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu pagi setelah makan dan juga malam sebelum tidur. Selanjutnya di situ ada kurangi penggunaan tusuk gigi. Nah, tadi ada ibu-ibu sekalian, penggunaan tusuk gigi itu sebenarnya tidak bagus karena kayak tadi itu kita lihat di penyebab
salah satu penyebab gingivitis itu kan salah satunya tadi tusuk gigi. Jadi disarankan untuk kurangi penggunaan tusuk gigi. Selanjutnya di situ ada rutin memeriksa gigi ke dokter gigi. Nah, untuk ibu-ibu itu bisa 6 bulan sekali. Selanjutnya di sini ada cara perawatan gingivitis atau radang gusi. Itu bisa menggunakan pemberian obat kumur yang bersifat antiseptik. Nah, itu bisa menggunakan obat Listerine. Ibu-ibu tahu kan Listerine? Nah, ya itu bisa digunakan agar bisa merawat gingivitis atau radang gusi. Selanjutnya di situ ada pembersihan karang gigi atau scaling. Nah, pembersihan karang gigi ini juga bisa menjadi salah satu perawatan dari gingivitis atau radang gusi tadi. Baik ibu-ibu, sekian saja penjelasan dari saya tentang gingivitis atau radang gusi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Oh ya, silakan ibu, kepada ibu siapa? Ini Masya. Ini baik, ibu saya bertanyakan tadi ibu menjelaskan tentang gingivitis, tapi ibu belum menjelaskan bagaimana hubungannya itu gingivitis dengan kami yang ibu-ibu yang sedang menyusui ini. Baik, mohon maaf sebelumnya ibu, tadi kami belum menjelaskan apa hubungan dari gingivitis dengan ibu menyusui tadi ibu ya. Nah, jadi saya persilakan teman Tini untuk menjelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Asya. Tadi pertanyaannya itu hubungan radang gusi sama ibu yang sedang menyusui. Jadi hubungannya itu yang pertama terjadinya nyeri dan ketidaknyamanan. Nah, radang gusi ini dapat menyebabkan nyeri dan ketidaknyamanan pada gusi sehingga dapat membuat ibu menyusui merasa tidak nyaman saat menyusui atau melakukan aktivitas. Terus yang kedua itu terjadinya infeksi. Jika radang gusi itu tidak diobati, dapat menyebabkan infeksi yang lebih serius seperti periodontitis. Nah, infeksi ini dapat menyebar ke bagian tubuh lain dan mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Yang ketiga itu pengaruh dalam produksi ASI. Stres dan nyeri akibat radang gusi dapat mempengaruhi produksi ASI. Ibu menyusui yang mengalami stres atau yang mengalami nyeri mungkin mengalami penurunan produksi ASI. Terus adanya pengaruh terhadap kesehatan bayi. Jika ibu menyusui memiliki radang gusi dan tidak diobati, dapat mempengaruhi kesehatan bayi. Bakteri yang menyebabkan radang gusi dapat berpindah ke bayi melalui ASI atau kontak langsung. Baik, Ibu, mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah sudah paham? Ya, sudah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu Masya, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Ibu. Sekian dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kedepannya. Selamat sore Ibu. Sore. Ini